Halo sahabat semua film, gimana? Hari ini kalian dapat cerita apa? Semoga ceritanya baik buat kalian semua. Jangan lupa bernafas. Kali ini asiknya film bakal bahas alur cerita dari film Cars. Film yang rilis pada tanggal 14 Maret 2006 disutradarai oleh John Lester dan pengisi suara Owen Wilson sebagai Lightning McQueen. Film yang menceritakan tentang sejarah balapan piala Oscar. Yap, daripada kelamaan nunggu, karena nunggu itu nggak enak, cus langsung aja sikat miring. Asiknya film bakal ceritain buat kalian. Di awal film kita langsung dilihatin ke arena balap yang sedang diikutin sama McQueen. Balapan ini adalah penentu kemenangan piala Oscar antara tiga pembalap itu, yaitu Lightning McQueen, Kick, dan The King. Karena poin mereka ini sama. Balapan pun sangat sengit dengan The King yang berada di posisi pertama, Kick dan McQueen yang merebutkan posisi kedua. Namun Kick sedikit curang dengan menyenggol McQueen, yang bikin dia keluar dari lintasan balap. Tapi akhirnya masuk lagi dengan posisi terakhir. Kick yang berusaha disusul sama mobil lain gak terima dan nyenggol mobil tersebut, hingga terjadi tabrakan beruntun. McQueen yang berada di posisi akhir berusaha menghindari mobil-mobil yang tabrakan, hingga akhirnya dia lompat sambil gaya dan berhasil juga ngelewatin tabrakan itu. Karena kejadian tadi semua, mobil masuk ke pit stop buat ganti ban mereka, tapi tidak dengan McQueen. Berapa lap sudah berlalu, McQueen masuk ke pit stop. Tim yang nyaranin buat ganti ban, tapi ditolak sama McQueen dan malah cuman ngisi bensin. Dan langsung masuk lagi ke arena. Pertandingan yang menyisakan satu lap lagi dan McQueen berada di posisi pertama. Udah pede bakal menang, tapi tiba-tiba bannya malah pecah karena nggak nurut sama timnya, ngebot ganti ban. The King dan Kick nyusul dengan cepat dari belakang karena tahu McQueen pecah ban. Berhubung finishnya depan mata, McQueen maksain buat lanjutin terus. Pas di garis finish, ternyata mereka bertiga finish bersamaan. Dilihat dari rekaman kamera. Selesai pertandingan itu, terlihat McQueen yang sombong pas diwawancarai, yang bikin timnya berhenti bekerja. Tapi nggak dipeduliin sama dia. Terus dia ketemu sama King dan langsung ceramahin soal McQueen gak menghargai timnya. Tapi nggak didengerin dan malah ngehayal kalau dia yang menang dan dikontrak oleh Dainico. Pas selesai ngehayal, langsung ada pengumuman kemenangan. McQueen yang udah kepedean menang langsung loncat duluan ke atas panggung. Ternyata mereka bertiga seri, yang bikin harus tanding ulang lagi di California 1 minggu lagi. Saat dia nyamperin truknya, yaitu Mac, bertujuan berangkat ke California dan sampai lebih awal. Tapi dia malah harus menghadiri iklan penghilang karat yang udah ada kontrak sama dia. Setelah acara iklan selesai, McQueen bersama Mac langsung bergegas menuju California. Di perjalanan, McQueen dapat telepon dari Harv yang merupakan agen dia. Harv memuji McQueen dan ngasih kabar kalau McQueen dapat 20 tiket di California yang akan dia kasih ke temennya. Karena perjalanan yang makan waktu berhari-hari bikin Mac capek dan ngantuk, terus minta istirahat sejenak. Tapi nggak dibolehin sama McQueen karena dia yang pengen pertama datang di California. Dengan imingan dia bakal nemenin Mac semalaman, tapi dia malah pules. Mac yang udah ngantuk parah bikin dia beberapa kali ketiduran dalam perjalanan. Sampai akhirnya datang rombongan mobil gaul yang nyalip Mac. Salah satu mobil tersebut sadar kalau Mac ngantuk dan malah dijailin dengan nyetel lagu santai dan dorong Mac ke bahu jalan yang bikin McQueen keluar dari trailernya. McQueen yang bangun dan sadar kalau dia udah nggak di trailernya langsung nyoba ngejar dan nyari Mac. Namun dia kesusahan karena ada banyaknya truk yang lewat. Hingga akhirnya dia ngelihat satu truk yang mirip sama Mac dan langsung dikejar. Pas udah kebalap, ternyata itu bukan Mac. Terus dia lanjut nyari, yang bikin dia dikejar polisi karena ngebut. Lalu masuk ke kota Radiator Spring di rute 66.
Kota Radiator Spring yang sepi dan sunyi ini seketika berantakan dengan kedatangan McQueen yang kabur dari kejaran polisi. Hingga akhirnya dia ketangkep juga karena nyangkut di kabel. Sementara itu, semua awak media memberitakan tentang kehilangan McQueen. Kemudian diperlihatkan McQueen yang lagi dikurung dan diborgol akibat ulahnya semalam. Pas bangun, dia dikagetkan dengan mobil derek berkarat. Mobil itu bernama Meter, yang ditugasin polisi semalam buat jaga dia. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan nyuruh bawa ke pengadilan lalu lintas. Di pengadilan, Doc Hudson sebagai hakim. Awalnya dia ngoceh kalau pembuat onarnya harus dipenjara sampai dia berkarat. Namun pas dia lihat McQueen malah kaget dan langsung nyuruh polisi buat bebasin aja dan kasusnya ditutup. Sampai akhirnya datangnya Sally. McQueen yang ngira Sally adalah pengacaranya langsung bilang kalau dia udah dibebasin dan ngegodain Sally. Tapi ternyata dia salah. Sally adalah pengacara di kota Radiator Spring dan minta pertimbangan ke Doc Hudson buat nggak ngebebasin McQueen dulu. Setidaknya ngasih hukuman benerin jalan yang udah dirusaknya. Setelah itu baru dia boleh dibebasin. Kemudian Doc Hudson kenalin McQueen ke Bessie, si mesin pembuat jalan, dan nyuruh Meter buat ngaitin McQueen ke Bessie dan ngelepasin borgolnya. Tapi blownya Meter malah lepas borgolnya duluan, yang bikin McQueen nancap gasnya dan kabur. Tapi pas di tengah jalan, bensinnya habis. Ternyata ini udah diduga sama Sally dan polisi, makanya mereka nyedot bensinnya McQueen. Dia pasrah dan langsung ngebenerin jalannya, tapi dia malah kecipratan aspal dan minta tolong ke pemadam buat nyemprot dia. Tapi pemadamnya malah kabur karena dia malu. Terus McQueen ngeluh kalau dia adalah mobil balap terkenal dan gak pantas ngelakuin ini. Beberapa saat kemudian, warga Radiator Spring ngeliat ada yang datang yang mereka kira adalah customer. Terus langsung nawarin dagangan mereka satu persatu. Namun ternyata cuman orang yang lagi kesasar. McQueen yang denger radio kalau Kick udah sampai di California dan ngebayangin kalau Kick yang menang dan dikontrak dari Neko. McQueen yang gak mau hal ini terjadi langsung nyelesain jalannya dengan cepat. Tapi bukannya makin bener, malah tambah hancur karena aspalnya yang gak jelas. Terus Doc Hudson nyuruh nge-aspal lagi, tapi McQueen malah ngebantah kalau dia ini mobil balap dan bukan bulldozer. Dengar perkataan itu, Doc Hudson langsung nantang McQueen buat balapan dengan perjanjian kalau menang dia boleh pergi, tapi kalau kalah harus benerin jalannya lagi. Perjanjian disetujui dan akhirnya mereka balapan. McQueen yang sombong start duluan, sedangkan Doc Hudson cuman diem aja di start dan malah minta antar Meter buat nemenin dia. Beberapa saat kemudian McQueen malah jatuh ke jurang. Ternyata Hudson udah menduga kalau McQueen ini nggak bisa balapan di tanah. Karena dia ini kalah dari Doc Hudson, terpaksa dia ngeruk aspal yang rusak dan kembali ngebenerin lagi. Saat semua terlelap di malam hari, McQueen ngerjain tugasnya. Keesokan paginya, terlihat Meter yang nikmatin jalan barunya yang sangat bagus yang dikerjain McQueen semalam. Tapi Doc nggak lihat ada dia di sana, terus nyoba nyari. Ternyata McQueen ada di tempat balapan sebelumnya karena penasaran kenapa dia nggak bisa belok di tanah dan coba buat latihan terus. Doc yang kesana dan nyuruh polisi buat istirahat dan dia yang bakal jagain McQueen. Terus Doc nyamperin McQueen buat ngasih tahu trik agar bisa belok. Tapi karena McQueen ini orangnya keras kepala dan gak mau dikasih tahu, terus langsung ninggalin Doc dan nyoba lagi. Pas dicoba sama dia, ternyata benar apa yang dibilang sama Doc. Meter ditugasin sama polisi buat jagain McQueen ini. McQueen yang lagi ngedumel sendiri dihampiri sama Guido dan Luigi buat benerin bannya yang bocor. Sally yang ngeliat itu ngerasa kasihan juga dan nyuruh pemadam buat nyemprot tubuhnya McQueen biar bersih dan nyoba nawarin dia buat tidur di kosikon miliknya. Malamnya berhubung Meter yang jagain McQueen, dia ngajak buat ngagetin traktor yang lagi tidur. McQueen yang gak tahu permainannya gimana langsung dicontohin sama Meter. Berhubung McQueen gak punya klakson, dia ngegeser mesinnya yang bikin semua traktor yang ada di situ bangun. Karena ulahnya tersebut, mereka berdua dikejar sama Frank.
Setelah berhasil lolos, mereka balik lagi ke kota dan Mater berjalan mundur. Bikin McQueen kagum dan nanyain kenapa dia bisa lakukan hal itu dan akan mempelajari buat di pertandingannya nanti. McQueen yang cerita bahwa menang di pertandingan ini adalah impiannya. Mater yang bilang kalau itu terjadi dia pengen naik helikopter karena itu bagian dari mimpinya. Dan McQueen pun mengiyakan permintaan Mater. Saat pisah, McQueen kayak kaget gitu pas Mater nganggep dia adalah sahabat. Karena selama ini McQueen gak pernah punya teman. Terus langsung disamperin Sally buat nanyain tentang janjinya McQueen ke Mater kalau bakal ngajaknya naik ke helikopter nanti. Keesokan paginya, McQueen yang minta bahan bakar ke polisi dan gak sengaja nendang kaleng kosong ke gudang milik Doc Hudson. Pas dia masuk, dia kaget ngelihat piala piston yang bertuliskan Hudson Hornet. Dia baru sadar, ternyata selama ini Doc Hudson adalah pembalap legenda yang selama ini menghilang. Terus McQueen coba ngasih tahu ke warga Radiator Spring, namun malah diketawain. Tiba-tiba Sally datang dan ngajak McQueen buat jalan-jalan. Terus mereka kebut-kebutan. McQueen yang kagum sama keindahan Radiator Spring dan juga terlihat suka sama Sally. Dan mereka pun sampai di Whale Wheel, yang merupakan tempat istirahat favorit saat dulu Radiator Spring masih jaya. Kemudian Sally menceritakan masa jaya Radiator Spring dulu, hingga menjadi seperti sekarang ini. Ternyata karena adanya jalan tol yang bikin mempercepat sampai ke kota berikutnya, yang bikin Ruta 66 hilang dari peta. Setelah jalan-jalan dan ngobrol yang panjang, mereka balik lagi ke kota. Tapi tiba-tiba segerombolan traktor pada ke kota dan ngerusuh. McQueen lihat satu traktor yang misah dan nyoba ngejarnya. Dan McQueen gak sengaja ngelihat Doc Hudson lagi di tempat mereka balapan. Dengan memakai ban balap, Doc ngetes apakah dia masih bisa balapan atau enggak. Terus McQueen nanya kenapa dia malah berhenti saat karirnya lagi naik. Dan Doc pun ceritain kalau dia kecewa karena pas di kecelakaan semuanya cuma tinggal sejarah dan dia digantiin sama pembalap pemula. Kemudian Doc nyuruh buat selesain jalan dan pergi dari kota itu. Keesokan paginya McQueen udah selesai ngerjain jalannya dan pada ngira dia udah langsung pergi. Gak taunya masih ada polisi nawarin buat ngawal dia ke California. Tapi ditolak sama McQueen karena dia gak akan pergi sebelum benerin penampilannya dan mengunjungi semua toko yang ada di situ. Dan tak lupa dia benerin semua lampu yang ada di kota Radiator Spring agar kayak dulu lagi. Pas lagi pada asik semua, rombongan wartawan hingga Meg datang menjemput McQueen. Yang bikin dia harus berpisah sama Sally dan yang lainnya. Ternyata Doc Hudson lah yang ngasih tahu ke wartawan kalau McQueen di situ. Dan seketika kota Radiator Spring sepi lagi. Scene berpindah ke California, di mana McQueen udah sampai dan balapan pun akan dimulai. Pas di lintasan balap, McQueen malah bayangin Sally dan gak fokus. Hingga akhirnya dia dengar suara Doc. Dan ternyata mereka semua datang buat jadi kru timnya dia. Kehadiran mereka semua dan arahan dari Doc bikin McQueen makin semangat. Doc yang ketangkep kamera jadi sorotan bahwa sang legenda telah kembali. Ilmu jalan mundur yang diajarin sama Mater dipraktekin sama dia pas di lintasan. Dan Guido juga nunjukin keahliannya. Tapi karena dia udah belajar dari Doc, dia bisa ngendaliin keadaan dan malah jadi posisi pertama. Kick yang gak bisa nyusul King malah ngebody yang bikin King terlempar. McQueen yang lihat kejadian itu langsung mutusin buat balik lagi dan nolongin King. Karena dia keinget sama kejadian Doc yang dulu. Pertandingan itu meriah bukan karena siapa yang menang, tapi karena aksi McQueen yang nolongin King.
Dan McQueen tetap ditawarin kerjasama oleh Dinoco, tapi ditolak. Dan tetap milih tim lamanya. Kemudian dia balik lagi ke kota Radiator Spring dan nepatin janjinya ke Mater buat naik helikopter. Di film pun berakhir sampai di sini. Terlihat setelah kejadian itu, kota Radiator Spring kembali ramai. Dan rute 66 sudah ada kembali di dalam peta. Gimana sahabat Sumber Film? Asik juga kan ceritanya? Di adegan film Cars ini mengajarkan kita agar menghargai kinerja seseorang dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Untuk kalian yang ingin nonton film kartun seru, film Cars ini bisa menjadi pilihan film yang tepat untuk kalian. Udah dulu ya sahabat Sumber Film. Bunga Sekuntum di atas batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.